Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan konsep skala dalam gambar teknik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido Artan Saputra dengan NIM 400305256500554 dari konsentrasi sipil gedung 1 program studi teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Oke, jadi apa sih skala itu? Marilah kita ke videonya. Oke, yang pertama teman-teman, aku akan menjelaskan terkait dengan skala pada gambar teknik. Jadi skala dalam gambar teknik adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya dari objek di lapangan. Jadi karena objek seperti bangunan, jalan, atau kawasan perumahan memiliki ukuran yang sangat besar, maka tidak mungkin digambar dengan ukuran sebenarnya di atas kertas. Oleh karena itu, kita menggunakan skala agar gambar tetap proporsional dan mudah dibaca. Nah, dengan adanya skala ini teman-teman, gambar akan menjadi lebih praktis, ukuran tetap akurat, dan juga memudahkan pekerjaan perencanaan dan konstruksi. Gambar teknik dengan skala yang benar akan membantu arsitek, insinyur, dan pekerja di lapangan memahami ukuran bangunan secara tepat. Yang berikutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis skala. Jadi jenis-jenis skala itu ada apa aja sih teman-teman? Mari kita bahas. Jenis-jenis skala yang pertama adalah skala pembesaran, yang kedua adalah skala pengecilan, dan juga skala numerik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama teman-teman, skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan ketika objek yang digambar itu sangat kecil dan perlu diperbesar agar detailnya itu dapat terlihat jelas. Jadi contoh-contoh skalanya itu ada 2:1, 5:1, dan juga 10:1. Artinya teman-teman, misal aku ambil skala 2:1, berarti 2 cm pada gambar itu mewakili 1 cm ukuran sebenarnya. Jadi teman-teman, skala pembesaran itu biasanya digunakan pada gambar detail sambungan, komponen mesin kecil, dan juga detail struktur bangunan. Oke teman-teman, jenis berikutnya adalah skala pengecilan. Skala pengecilan itu digunakan ketika objek yang digambar itu sangat besar sehingga harus diperkecil agar dapat dimuat pada kertas gambar. Nah, contoh skalanya itu ada seperti 1:10, 1:50, 1:100, dan juga 1:500. Oke, contohnya nih teman-teman, misal aku menggunakan skala 1:100, itu maka artinya 1 cm pada gambar sama dengan 100 cm, atau kita konversi ke meter jadi 1 meter di lapangan. Skala ini biasanya digunakan pada denah rumah, gambar-gambar gedung, dan juga site plan perumahan. Oke, lanjut ke jenis berikutnya atau jenis yang terakhir, yaitu skala numerik. Biasanya disimbolkan dengan 1:n. Jadi apa sih itu 1:n? Oke teman-teman, jadi skala numerik adalah skala yang ditulis dalam bentuk angka perbandingan. Contohnya 1:50, 1:100, 1:200, dan juga 1:1000. Oke, jadi angka 1 itu menunjukkan ukuran pada gambar, sedangkan n itu adalah menunjukkan ukuran sebenarnya. Misalnya nih teman-teman, aku punya skala 1:200, berarti 1 cm pada gambar itu sama dengan 200 cm atau 2 meter di lapangan. Oke, jadi skala numerik ini adalah skala untuk menuliskan skala-skala yang lain atau jenis-jenis skala yang lain. Misal tadi teman-teman, 2 poin pertama yaitu ada skala pengecilan dan juga skala pembesaran. Oke teman-teman, masuk ke bagian berikutnya adalah rumus dasar skala. Jadi ada beberapa rumus dasar yang digunakan dalam perhitungan skala teman-teman. Jadi aku akan membahas terkait dengan menghitung ukuran sebenarnya, menghitung ukuran pada gambar, dan juga menghitung skala. Oke teman-teman, masuk ke poin yang pertama yaitu menghitung ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada gambar dibagi dengan skala. Yang berikutnya adalah menghitung ukuran pada gambar, yaitu ukuran gambar sama dengan ukuran sebenarnya dikali dengan skala. Yang ketiga adalah menghitung skala itu sendiri, yaitu skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Oke teman-teman, masuk ke bagian berikutnya adalah contoh perhitungan skala. Yang berikutnya adalah contoh perhitungan skala.
Jadi misal nih aku punya soal yang pertama adalah diketahui skala adalah 1:100 dengan panjang pada gambar atau biasanya aku singkatnya adalah PG sama dengan 5 cm, maka ditanya PS atau panjang sebenarnya. Jadi gimana sih caranya? Ayo kita bahas. Jadi untuk langkah perhitungannya adalah dengan rumus tadi teman-teman, yaitu ukuran sebenarnya atau panjang sebenarnya PS sama dengan panjang pada gambar dibagi dengan skala, yaitu panjang pada gambar kita miliki yaitu 5 cm dibagi dengan skala yaitu 1/100. Jadi sama aja seperti 5 dikali 100 sama dengan 500 cm, dan juga kita konversikan ke meter menjadi 5 meter. Contoh berikutnya teman-teman, misal aku punya PS atau panjang sebenarnya sama dengan 20 meter dengan skala 1:100, maka ditanya adalah PG atau panjang pada gambar adalah panjang pada gambar atau PG sama dengan PS dikali dengan S. Bahwasannya kita punya PG sama dengan 20 meter atau sama dengan 2000 di cm dikali dengan skala yaitu 1:100. Jadi sama aja seperti 2000 dibagi dengan 100 sama dengan 20 cm. Jadi panjang pada gambar adalah 20 cm. Contoh yang ketiga, semisal aku punya panjang pada gambar itu adalah sama dengan 10 cm dan juga panjang sebenarnya aku punya 1000 cm. Tanya adalah skala. Oke, langkah penyelesaiannya dengan sama rumus seperti tadi teman-teman. Skala sama dengan panjang pada gambar dibagi dengan panjang sebenarnya. Jadi panjang pada gambar kita punya 10 cm dibagi dengan PS yaitu 1000 cm menjadi 1:100. Jadi skalanya adalah 1:100. Oke, yang berikutnya aku akan memberikan contoh penggunaan skala dengan berdasarkan ukuran kertas teman-teman. Oke nih, misal aku punya soal. Jadi sebuah bangunan itu punya panjang 40 meter dan akan digambar pada kertas dengan panjang maksimal adalah 40 cm. Jadi berapa sih skalanya teman-teman? Jadi langkah yang pertama adalah kita konversi dulu meter ke cm, yaitu 40 meter sama dengan 4000 cm. Dengan perhitungan skala seperti dengan rumus tadi yaitu 40 dibagi 4000, di mana 40 itu adalah panjang sebenarnya dan juga 4000 itu adalah panjang pada gambar. Jadi skalanya menjadi 1:100. Oke teman-teman, jadi semisal diketahui ukuran gedung yaitu 120 meter dikali 80 meter yang akan digambar pada kertas A3 dengan ukuran 42 cm kali 29,7 cm. Nah, ditanya adalah skala maksimalnya. Oke, yang pertama adalah kita analisis dulu ukuran pada kertas dan dengan pertimbangan kop dan juga garis tepi teman-teman. Biasanya standar pada gambar teknik itu adalah garis tepi kanan atas bawah itu berukuran 1 cm dan juga garis tepi kiri itu adalah 2 cm dengan kop adalah 5 cm. Berikutnya adalah kita akan mencari dengan ukuran gambar bersih dengan cara ukuran pada A3 awal itu dikurangi dengan beberapa garis tepinya. Contoh, lebar efektif yaitu punya 42 dikurangi dengan 2 ditambah 1 yaitu garis tepinya sama dengan 39 cm. Begitupun pada tinggi efektif yaitu 29,7 dikurangi 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 22,7 cm. Dengan begitu kita memiliki gambar bidang bersih yaitu 39 kali 22,7 cm. Berikutnya adalah kita akan konversi ukuran lahan dari meter menjadi cm. Jadi ukuran lahan segini. Oke, jadi langkah berikutnya kita akan menentukan skala dari panjang dan juga lebar. Jadi kita akan tinjau dulu dari segi panjang, yaitu kita sudah memiliki panjang tadi yaitu 120 cm, kita konversikan menjadi cm menjadi 12.000. Setelah itu kita masukkan dalam rumus yaitu skala menjadi 12.000 dibagi 39 sama dengan 307,69. Berikutnya kita tinjau dari sisi lebar, yaitu kita memiliki lebar sebenarnya tadi yaitu 80 meter, kita konversikan ke cm menjadi 8.000, yaitu skala sama dengan 8.000 dibagi 22,7 menjadi 352,42.
Oke, berikutnya kita menentukan skala maksimal, yaitu kita memiliki skala yang paling kecil yaitu 307,69 atau sekitar 307. Maka kita samakan dengan standar skala yaitu sekitar 1/400. Jadi skala maksimal yang kita dapat adalah 1/400. Oke, masuk ke bagian berikutnya, aku akan menjelaskan terkait dengan studi kasus konstruksi. Jadi contoh studi kasus ini sering digunakan adalah skala pada gambar denah gedung. Biasanya denah bangunan itu menggunakan skala 1/100 dan juga 1/200. Nah, mengapa sih skala tersebut dipilih teman-teman? Karena ukuran bangunan itu kan cukup besar sehingga perlu diperkecil agar seluruh ruangan itu dapat digambar dalam satu kertas tanpa menghilangkan detail penting. Nah, apa sih jadinya kalau semisal terjadi kesalahan di dalam skala gitu? Jadi, jika skala pada gambar itu salah, maka dapat menyebabkan yang pertama adalah ukuran bangunan tidak sesuai, kesalahan dalam pengukuran lapangan, pemborosan material, dan juga kesalahan konstruksi, teman-teman. Kesalahan-kesalahan ini itu akan bisa berdampak pada kerugian waktu dan juga yang paling penting adalah biaya proyek, teman-teman. Oke, apa sih hubungannya skala dengan ketelitian pekerjaan di lapangan gitu dong? Jadi skala itu berhubungan langsung dengan ketelitian pekerjaan konstruksi. Jadi semakin tepat penggunaan skala, maka semakin mudah pekerja lapangan itu memahami ukuran sebenarnya dari gambar yang dibuat oleh perencana. Oke teman-teman, jadi mengapa sih pemahaman skala itu sangat penting di dalam dunia proyek atau di dalam dunia konstruksi gitu? Jadi pemahaman tentang skala itu sangat penting karena gambar teknik itu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan, teman-teman. Jadi dengan memahami skala dengan baik, seorang perencana maupun pelaksana proyek itu dapat membaca gambar dengan benar, menghindari kesalahan ukuran, dan juga meningkatkan ketelitian pekerjaan lapangan. Jika terjadi kesalahan intervensi skala, maka risikonya bisa berupa kesalahan konstruksi, pemborosan material, keterlambatan proyek, hingga kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai skala merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh mahasiswa teknik, khususnya di bidang teknik sipil dan arsitektur. Oke, sekian aja video kali ini teman-teman, dan tanpa basa-basi mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.